Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu cara termudah untuk menjalankan Linux langsung di Windows tanpa perlu melakukan dual boot atau virtual machine. Yap, kita akan membahas Windows Subsystem for Linux atau disingkat dengan WSL. Dengan WSL ini, teman-teman bisa menjalankan berbagai tools dan aplikasi Linux langsung dari Windows. WSL ini cocok untuk teman-teman programmer, sistem admin, atau siapapun yang ingin eksplorasi dunia Linux dengan mudah. Penasaran bagaimana cara kerjanya dan apa saja yang bisa dilakukan dengan WSL? Yuk, simak video ini sampai selesai. Namun sebelum membahas WSL lebih dalam, ada baiknya kita memahami sejarah hubungan antara Windows dan Linux ya, serta alasan mengapa kedua sistem operasi ini dulunya tidak begitu harmonis. Sejak awal kemunculannya, Windows dan Linux mewakili filosofi yang sangat berbeda. Windows sebagai produk komersial yang bersifat tertutup atau closed source dirancang untuk kemudahan dan kenyamanan pengguna umum. Sementara itu, Linux hadir sebagai platform open source yang menawarkan kebebasan bagi pengguna untuk memodifikasi dan mendistribusikan ulang kodenya, menjadikannya pilihan populer di kalangan penggemar teknologi yang mengutamakan fleksibilitas gitu ya. Jadi Windows sifatnya closed source, yang artinya hanya pihak Microsoft yang mengetahui basis kodenya seperti apa. Beda halnya dengan Linux ya, yang sifatnya open source, yang artinya sebagai pengguna umum, kita bisa melihat source kodenya seperti apa gitu. Ya, ini transparan gitu ya si Linux ini. Nah, perbedaan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga menyentuh ranah ideologi ya, yang memicu persaingan cukup sengit di masa lalu. Bahkan pada tahun 2001, mantan CEO Microsoft, yaitu Steve Ballmer, pernah menyebut Linux sebagai kanker ya, karena sifat lisensi open source-nya yang dianggap mengancam bisnis Microsoft. Pernyataan tersebut semakin memperkeruh hubungan antara kedua belah pihak, mempertegas pandangan bahwa Windows dan Linux berada di dua kutub yang sulit untuk disatukan. Ya, jelas Microsoft merasa terancam bisnisnya ya, karena Linux gratis gitu, bebas dalam penggunaannya, sedangkan Windows kalau misalkan kita mau menggunakan Windows ya tentunya harus beli dulu lisensinya gitu, baru bisa menggunakan Windows gitu. Jadi dianggap membahayakan bisnis mereka gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu, pandangan ini mulai berubah. Microsoft mulai membuka diri terhadap Linux dan komunitas open source, hingga akhirnya menghadirkan WSL versi pertama atau WSL 1 pada tahun 2016. Nah, WSL ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan lingkungan Linux secara langsung di Windows tanpa perlu melakukan virtual machine atau dual boot. Langkah ini menandai perubahan besar dalam pendekatan Microsoft terhadap Linux ya. Jadi dengan hadirnya WSL ini, Microsoft tidak hanya menjembatani kesenjangan atau gap ya, atau jarak gitu, antara Windows dan Linux, tetapi juga menunjukkan bahwa kedua sistem operasi ini dapat saling melengkapi. Nah, WSL ini menjadi bukti nyata bahwa perbedaan teknis dan ideologi di masa lalu dapat diatasi demi kolaborasi dan inovasi yang lebih baik gitu ya. Jadi apa itu WSL? Ya, seperti yang kita singgung tadi ya, WSL itu adalah Windows Subsystem for Linux, yaitu fitur Windows yang memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menjalankan lingkungan Linux langsung di Windows tanpa perlu melakukan dual boot atau menggunakan virtual machine. WSL ini tersedia sejak Windows 10 dan Windows 11. WSL ini tersedia dalam dua versi, WSL 1 dan WSL 2. Lalu kenapa menggunakan WSL? Untuk para gamer, jawabannya sangat sederhana karena Windows masih menjadi raja dalam hal dukungan game. Dengan WSL ini teman-teman bisa menikmati semua game favorit yang hanya berjalan di Windows, sekaligus menjalankan lingkungan Linux untuk kebutuhan lainnya ya. Kayak misalkan untuk coding atau sekedar eksplorasi dunia Linux gitu, itu bisa
berjalan beriringan gitu ya, tanpa perlu melakukan dual boot atau virtual machine. Kemudian integrasi yang sempurna antara Windows dan Linux, performa yang lebih baik dibandingkan virtual machine biasa gitu, virtual machine tradisional gitu ya. Kemudian akses mudah ke file system Windows langsung dari Linux. Jadi dengan WSL ini teman-teman bisa mengakses file system yang ada di Windows, itu bisa diakses di Linux ya, langsung dari Linux itu sendiri. Beda halnya dengan VM gitu. Kalau misalkan VM virtual machine biasa, itu teman-teman setahu saya tidak bisa mengakses file system yang ada di Windows gitu. Jadi dengan adanya WSL ini teman-teman bisa dengan mudah mengakses file system Windows langsung dari Linux gitu ya. Berbagai macam versi WSL. Sejauh ini Microsoft telah mengeluarkan dua versi WSL ya, yaitu WSL 1 dan WSL 2. Untuk WSL 1, dia menggunakan translation layer, yaitu menggunakan lapisan penerjemah untuk mengkonversi perintah Linux menjadi sesuatu yang dapat dipahami oleh Windows. Jadi dengan translation layer ini, eh, perintah Linux itu dikonversi terlebih dahulu agar dapat dipahami oleh Windows. Kompatibilitas sistem file yang terbatas. Karena hanya menggunakan emulasi, tidak semua fitur Linux berfungsi dengan baik, terutama yang membutuhkan dukungan sistem file yang lebih kompleks. Performa input dan output yang jauh lebih lambat. Operasi seperti membaca atau menulis data ke disk jauh lebih lambat dibandingkan dengan WSL2 ya, karena dia harus melewati proses konversi terlebih dahulu ya. Jadi dia dikonversi lebih dahulu agar dapat dipahami oleh Windows, sehingga menyebabkan performanya jauh lebih lambat. Kemudian WSL2. Untuk WSL2 dia menggunakan Lightweight Virtual Machine ya. Jadi dia menggunakan virtual machine yang sangat ringan untuk menjalankan kernel Linux asli, membuatnya lebih dekat dengan pengalaman menggunakan Linux secara langsung. Kompatibilitas Linux yang lebih baik. Karena menggunakan kernel Linux asli ya, WSL2 ini mendukung lebih banyak fitur dan perintah Linux. Performa yang lebih cepat. Operasi input dan outputnya, terutama yang berhubungan dengan file, jauh lebih cepat dibandingkan dengan WSL1 ya. Hal ini disebabkan karena dia langsung di-execute, langsung dijalankan ya, sehingga tanpa perlu melewati proses pengonversian perintah terlebih dulu ya. Jadi performanya jauh lebih cepat. Kemudian full system call compatibility. Ya, WSL2 ini mendukung sistem call Linux yang memungkinkan aplikasi seperti Docker atau perangkat lunak pengembang lainnya berjalan tanpa masalah. Sebelum menggunakan WSL, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk memastikan penggunaan WSL-nya dapat berjalan dengan lancar ya. Pertama, pastikan sistem operasi teman-teman jika menggunakan Windows 10 berada di versi 2004 atau lebih tinggi. Untuk Windows 11, teman-teman bisa menginstal WSL ini secara langsung ya, tanpa perlu memerhatikan versinya. Kemudian minimal RAM 4 GB dengan rekomendasinya itu 8 GB ya. Semakin tinggi tentunya akan lebih baik. Kemudian prosesor yang mendukung virtualization ya. Pastikan prosesor teman-teman mendukung fitur virtualization ya. Fitur ini biasanya dapat diaktifkan melalui BIOS atau UEFI dan merupakan komponen kunci untuk menjalankan WSL sebagai dasarnya. Jadi harap dipastikan untuk mengaktifkan virtualization ini di BIOS atau UEFI-nya ya, teman-teman.
Oke, sekarang ke tahap selanjutnya yaitu cara instalasi WSL ya. Untuk pertama kali teman-teman membuka PowerShell dengan status sebagai administrator, kemudian menjalankan komen WSL minus minus install. Setelah menjalankan komen tersebut, teman-teman restart komputernya dan WSL akan menginstal Ubuntu secara default. Kemudian yang kelima, setup username dan password Linux-nya. Oke, saya akan praktekkan. Oke, langkah pertama kita membuka Windows PowerShell ya. PowerShell. Ya, ini ya. Kemudian run as sebagai administrator. Dan nantinya akan muncul sebuah pop-up konfirmasi gitu ya. Cukup klik yes aja. Oke, PowerShell sudah terbuka. Saya perbesar. Fontnya cukup kecil ya. Saya perbesar dulu fontnya. Oke, cukup jelas. Saya kira segini cukup jelas ya. Untuk menginstal WSL sebenarnya cukup mudah dengan cara WSL minus install gitu ya. Tapi sebelum saya menginstalnya, saya ingin mengecek terlebih dahulu distro apa saja yang tersedia dengan cara WSL minus list minus terus online. Enter. Nah, di sini terdapat berbagai macam distro ya. Ada Ubuntu, ada Debian, ada Kali Linux, ada Ubuntu lagi, ada Oracle, ada OpenSUSE, ada SUSE Linux, dan OpenSUSE. Ya, jadi terdapat banyak varian distro yang bisa kita gunakan sebagai WSL. Caranya cukup mudah jika teman-teman ingin menginstal Debian misalkan. Sangat mudah caranya dengan cara WSL install kemudian inde sebagai defaultnya, kemudian nama distronya Debian, tinggal klik enter gitu. Nah, ini cara menginstal distro Debian sebagai WSL-nya. Tapi saya tidak akan menggunakan Debian pada kali ini. Saya akan menggunakan defaultnya yaitu Ubuntu yang ditandai dengan bintang di sini ya. Jadi caranya cukup mudah, WSL minus minus install. Ya, seperti ini untuk menginstal WSL dengan distro defaultnya yaitu Ubuntu. Klik enter saja. Ya. Kemudian proses instalasi berjalan. Ya, perlu diketahui juga teman-teman untuk seberapa lamanya instalasi ini tergantung pada kecepatan internet masing-masing ya. Oke, kita tunggu. Nanti akan terdapat pop-up lagi, cukup klik yes aja. Pastikan internetnya stabil ya, agar instalasinya berjalan dengan lancar ya.
Oke, tampaknya untuk instalasi WSL-nya sukses ya. Ubuntu has been installed. Jadi Ubuntu berhasil diinstal, kemudian request proses berhasil. Kemudian setelah berhasil menginstal WSL ini, untuk terapkan WSL-nya, teman-teman perlu reboot terlebih dahulu ya, perlu restart gitu komputernya. Saya akan restart terlebih dahulu ya. Oke, saya sudah berhasil melakukan reboot, kemudian akan saya cek apakah ada WSL-nya. Iya, berhasil diinstal ya. Kemudian klik open saja. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kita tunggu beberapa menit. Dan oh ya, pastikan untuk internetnya terhubung ya. Internetnya saya mati, saya hubungkan dulu. Oke, terhubung. Kita tunggu. Oke, nah untuk setup pertamanya, eh, teman-teman dapat mengisi nama ya. Saya kasih nama seperti ini. Enter. Kemudian passwordnya saya kasih apa ya? Seperti ini. Kemudian ulangi passwordnya. Oke, password berhasil, instalasi sukses. Ya, kita sudah berhasil menginstal WSL. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman update repository ya. Kalau distro di Ubuntu seperti ini, apt minus get update, enter. Ya, sepertinya sudah cukup atau perlu kita sudo terlebih dahulu. Ya, kita masukkan password yang tadi. Ya, seperti ini ya. Di sini Ubuntu melakukan update repository agar mendapatkan uh, repo yang lebih baru gitu ya, agar sistem yang ada di Ubuntu upgrade ya dengan yang terbaru. Oke, ini berhasil. Coba saya install Neopets mungkin. Sudo apt get install Neopets. Ya, klik yes aja. Oke, Neopets berhasil diinstal. Mari kita cek. Ya, WSL berhasil diinstal ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya mungkin nanti akan saya coba install dengan Fish, Basilnya. Akan saya instalkan Fish. Jadi harap ya nanti akan saya instalkan Fish di sini ya. Cuman untuk kali ini cukup seperti ini saja ya. Oke, kita kembali ke slide. Oke, setelah tadi kita install ya WSL-nya, saya memilih Ubuntu sebagai distro defaultnya. Cuman jika ingin berbeda distronya dengan yang saya install, teman-teman bisa memilih berbagai macam distro yang tadi ada di list online ya. Ada Debian, ada Kali Linux,
ada OpenSUSE, ada SLS, ada Oracle. Jadi teman-teman bebas memilih distro yang mau diinstal. Oke, dan di sini ada berbagai macam command line dasar ya untuk penggunaan WSL ini. Teman-teman bisa mengakses WSL dengan cara WSL atau WSL minus nama distribusinya. Kemudian jika ingin melihat daftar distro yang sudah terinstall, teman-teman cukup ketikkan WSL list -verbos. Kemudian untuk mengupdate WSL, teman-teman bisa menggunakan command WSL -update. Untuk mengecek status WSL-nya, WSL status. Dan untuk mengecek versi dari WSL-nya, teman-teman cukup ketikkan WSL version. Dan semua komen ini teman-teman bisa jalankan di PowerShell atau di command prompt ya, bebas. Jadi akan coba saya langsung praktekkan ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya command line dasar yang tadi kita lihat. Saya akan menggunakan PowerShell. Ya, yang ini ya. Oke, sudah terbuka. Saya perbesar terlebih dahulu. Segini cukup jelas kayaknya ya. Jadi untuk mengakses WSL sebenarnya mudah ya, tinggal ketikkan seperti ini, kemudian enter. Karena WSL berhasil diinstal ya, dengan ditandai dengan seperti ini ya. Coba kita cek. Ya, kita sudah bisa mengakses WSL ya dengan cara mengetikkan WSL ya. Terus untuk keluar cukup mudah, cukup dengan ketikan exit, kemudian enter. Kita sudah keluar dari WSL. Kemudian jika ingin melihat daftar distro yang sudah terinstall, caranya cukup dengan mengetikkan WSL list, terus verbos. Ya, seperti ini. Dan di sini seperti yang terlihat ya, saya menginstal Ubuntu. Yang terinstall di sini di laptop saya ini cuma Ubuntu ya. Dan dalam kondisi stop karena saya tadi exit ya. Versi 2. Kemudian bagaimana cara mengupdate WSL-nya? Sangat mudah. Dengan cara mengetikkan WSL update. Dan pastikan untuk internetnya terhubung ya. Oke, kemudian enter. Mengecek update, dan karena saya menggunakan WSL versi yang terbaru jadi tidak ada update ya. Kemudian lanjut cara mengecek status WSL-nya. Untuk mengecek status WSL cukup simpel dengan cara mengetikkan WSL status ya. Status seperti ini. Nah, default distribusi yang diinstal Ubuntu dan default versinya 2. Ini mengecek status WSL-nya. Kemudian untuk mengecek versi dari WSL-nya itu sendiri, teman-teman cukup mengetikkan WSL version. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini terdapat list versinya ya. Untuk WSL versinya versi 2, kernel Linux-nya menggunakan 5.15 ya. WSLG-nya 1.0, dan ya teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, itu dia adalah command line dasar untuk penggunaan WSL. Ya, kemudian ada tips penggunaan WSL ya. Yang pertama, simpan proyek di folder khusus untuk penggunaan WSL. Jadi harapannya dengan membuat folder khusus, teman-teman tidak bingung dalam menentukan folder yang digunakan dalam proyek WSL atau
yang tidak menggunakan proyek WSL. Nanti akan saya contohkan. Kemudian gunakan kode editor yang support dengan WSL extension ya. Ini gunanya untuk menjalankan WSL langsung di kode editornya ya. Kayak misalkan di Visual Studio Code, di JetBrains gitu ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian update WSL dan distribusi Linux-nya secara berkala gunanya untuk mendapatkan software yang lebih baru gitu ya. Kemudian backup data penting ini sangat krusial. Harapannya teman-teman meng-backup ya data-data pentingnya di cloud atau secara online gitu ya. Kayak misalkan menggunakan GitHub atau GitLab atau Bitbucket atau yang lain sebagainya. Gunanya kalau misalkan ada kendala di hardware kita kayak misalkan di SSD atau hard disknya semisalnya bermasalah, tentu dengan backup secara online atau secara cloud gitu, datanya masih ada gitu ya. Ini gunanya backup data. Ya, untuk folder ini akan saya praktekkan ya. Oke, yang pertama kita akan mengakses WSL-nya ya. Saya contohkan dengan PowerShell, open saja. Saya perbesar terlebih dahulu ya. Iya. Oke, kemudian kita akses WSL-nya dengan cara WSL, enter. Iya, kita sudah berhasil masuk ke WSL-nya ya. Cuman kita tidak tahu nih berada di mana ini. Kita cek terlebih dahulu. Oh iya. Jadi kalau kayak gini kan nanti bingung ya. Kita berada di mana. Sebenarnya kita berada di direktori ini ya. Jadi untuk membuat folder khususnya teman-teman buka file explorer. Kemudian tadi di mana ya? Di C user, nama usernya ya. Kita buka berarti di sini di user ya. Kemudian di sini. Nah, ini berada di sini. Kemudian saya contohkan untuk membuat folder misalkan apa ya? Development misalkan. Development. Nah, seperti ini ya. PS. Oke. Nah, setelah seperti ini teman-teman drag di sini agar lebih mudah dalam mengaksesnya ya. Nah, sudah ya. Sudah kita buat foldernya. Kemudian kita cek lagi di sini apakah ada. Ya, ada ya. Development. Kita masuk. Nah, saya ingin ketika membuka WSL ini langsung berada di direktori yang ini ya, di development ya. Caranya gimana? Kita harus mengedit hasilnya ya, yaitu si base-nya itu ya, dengan cara mengetikkan nano, kemudian til, ini logo til namanya, kemudian slash, kemudian bas c gitu ya, enter. Nah, setelah seperti ini teman-teman tidak perlu bingung, langsung scroll saja ke bawah ya. Ya, di sini paling bawah. Kemudian saya buat komen terlebih dahulu di sini. Akses itu misalkan seperti ini ya, development. Nah, saya ingin ketika membuka si WSL ini langsung masuk ke folder development. Caranya cukup seperti ini, cd, kemudian kutip 2 seperti ini, dan kita cek lagi direkturnya di mana. Kita copy saja, masuk. Nah, kita rubah di sini ya. Ini kita hapus dulu. Kemudian karena si WSL-nya mengakses menggunakan mount, kita gunakan mount. Kemudian C, karena ini mengakses C ya. User, ini kita rubah
seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan nama foldernya, development. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik save ya, menggunakan Ctrl S. Seperti ini. Ya. Ini sudah berhasil di save. Kemudian untuk exit-nya Ctrl Exit, Ctrl X gitu ya. Nah, coba kita keluar dari WSL-nya terlebih dahulu. Exit. Nah, kita sudah keluar ya. Nah, kita sudah keluar dari WSL, coba kita akses lagi. Harusnya kalau sudah betul ya, line yang tadi kita tulis di bash RC harusnya nanti ketika mengakses WSL ini langsung masuk ke folder development ya. Kita enter saja. Ya, berhasil masuk ke folder development ya. Jadi dengan seperti ini ya, teman-teman jauh lebih mudah ya mengetahui mengakses folder khususnya ya, agar memudahkan teman-teman tahu nih, oh ini berarti folder yang dikhususkan untuk WSL gitu. Nah, di sini kosong ya. Coba saya buat suatu file, misalkan ini index.html misalkan, ya, sudah dibuat. Coba kita cek di foldernya apakah ada. Ada ya. Jadi seperti ini cara membuat folder khusus untuk penggunaan WhatsApp. Ya, kesimpulan. Kita masuk ke slide kesimpulannya. Jadi WSL ini merupakan solusi yang sangat powerful untuk pengembangan lintas platform ya. Jadi teman-teman dapat menjalankan distribusi Linux langsung di Windows tanpa perlu melakukan virtual machine atau dual boot, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian, WSL ini sangat ideal untuk berbagai kebutuhan, mulai dari web development, data scientist, hingga DevOps ya, karena mendukung integrasi yang mulus antara ekosistem Windows dan Linux. Selain itu, bagi teman-teman juga yang gemar main game gitu, WSL juga menawarkan efisiensi lebih karena memungkinkan untuk mengakses tools berbasis Linux tanpa harus bolak-balik ribet ke sistem operasi lainnya. Jadi kalau misalkan dual boot kan kalau untuk mengakses Linux-nya kan perlu restart ya untuk memilih OS-nya. Kalau misalkan dengan WSL ini ya teman-teman tidak perlu melakukan restart-restart lagi ya untuk main game. Kemudian ya terus dikembangkan oleh Microsoft dengan fitur baru. Nah, Microsoft ini berkomitmen untuk mengembangkan WSL ya dengan menambahkan fitur-fitur baru kayak misalkan WSLG itu GUI aplikasi Linux langsung bisa diakses di WSL ini ya. Kemudian ditambah lagi dengan komunitas yang aktif dan dukungan yang sangat baik ya. Sehingga WSL ini menjadi alat yang sangat andal bagi para programmer gitu atau para penggiat IT dan juga para gamer ya yang membutuhkan fleksibilitas dalam proses pengembangan. Oke, kemudian sumber informasi. Nah, sumber informasi yang ada di slide ini saya dapat dari sini ya. Kalau misalkan teman-teman ingin membacanya, silakan saja klik saja ya di sini ya. Oke, untuk WSL ini sudah selesai ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menontonnya sampai selesai. Dan ya kalau misalkan ada informasi yang miss atau yang salah gitu dalam video ini, saya ingin teman-teman membantu saya mengoreksinya ya dengan cara menulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
And yeah, every day it's always day one.